menguatkan iman, yaitu dengan menziarahi dan meneladani kehidupan orang-orang soleh, pejuang-pejuang agama yang dulu telah berjuang, dan kita punya hutang budi kepada mereka. Mereka sangat punya jasa yang besar kepada kita. Maka ini termasuk Islam di Indonesia ini terjaga sampai sekarang. Itu diantaranya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang di pondok maupun di kampung menanamkan kepada mereka yaitu kecintaan kepada para ulama, kecintaan kepada para habaib, dan kecintaan kepada para pejuang-pejuang agama. Kita ini bersyukur di Indonesia ini, alhamdulillah, Islam tuh walaupun banyak ini virus-virus liberal, pluralisme, liberalisme, tetapi golongan-golongan yang masih berpegang teguh kepada agama itu masih banyak. Kalau Bapak Ibu ini pergi ke makam-makam wali Allah di sebagian negara, ini mungkin di Suriah, mungkin di mana-mana, ini makam-makam pejuang-pejuang agama, makam-makam wali Allah itu tidak seramai yang ada di Indonesia. Jadi ketika orang tidak dididik untuk mencintai pejuang yang lebih dulu, tidak dididik mencintai para ulama, tidak dididik mencintai Ahlul Bait, itu mungkin ganti generasi 50 tahun, 100 tahun, ini orang Islam pun sudah lupa dengan sejarah. Sehingga jangan heran sampai tingkatan di Saudi Arabia. Mereka ini tinggal di Saudi, bertetangga dengan Mekah Al-Mukarramah, bertetangga dengan Madinah Munawwarah, bertetangga dengan Nabi dan para sahabat. Tetapi ketika kecintaan kepada orang soleh ini tidak ditanamkan, maka orang awamnya Saudi pun lama-kelamaan yang dicintai orang-orang kufar. Jadi tokoh-tokoh kafir, idola-idola kafir, negara Amerika, negara Barat itu yang jadi idola. Sementara inilah efek akibat ketika kecintaan kepada para ulama tidak diajarkan kepada anak cucunya. Maka di Indonesia di Wali Songo mengajarkan minimal setahun kali ziarah kepada para ulama. Mereka mengajarkan ziarah kepada makamnya para wali. Nah ini secara tidak langsung sebetulnya ini ada satu benteng di mana orang itu tetap mencintai tokoh-tokoh agama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niat kita semua, walaupun ini juga persiapan kita mendadak ini, jadi kita syukuri Allah SWT masih mudahkan kita untuk ziarah kepada sebagian daripada pejuang-pejuang agama yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua itu disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala. Ini adalah satu kitab yang cerita mengenai para sahabat, cerita mengenai tokoh-tokoh ya sahabat, ya wali Allah. Di situ beliau menulis, padahal Imam Adz-Dzahabi ini termasuk seorang ulama pakar hadis yang menjadi rujukannya orang-orang Wahabi dan Salafi. Jadi mereka rujukan itu Ibnu Taimiyah, Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, kemudian Imam Syaukani. Tetapi Imam Adz-Dzahabi sendiri itu dalam Siyarul A'lam An-Nubala itu menjelaskan bahwasanya di antara pengalaman ulama yaitu doa-doa yang dikabulkan Allah adalah doa di dekat makamnya orang soleh. Tapi ini tidak dipakai orang Salafi. Begitu pula Imam Syaukani, atau kiai, saya lupa kitabnya apa, juga memberikan tulisan pernyataan yang sama. Jadi sesuatu yang mujarrab, sesuatu yang dari pengalaman para ulama sudah teruji, doa-doa itu dikabulkan.
Madinah di dekat makamnya orang soleh. Lah dikabulkannya doa itu tidak harus apa yang kita minta tuh langsung wujud, enggak. Jadi ada 3 bentuk Allah mengabulkan doa. Yang pertama, memang Allah beri apa yang kita minta. Yang kedua, Allah wujudkan kabulnya doa itu dengan Allah hindarkan kita daripada bala-bala dan musibah. Dan yang ketiga, di antara dikabulkannya doa itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita di akhirat, kemudian Allah sempurnakan pahalanya di akhirat. Sehingga dalam kitab Al-Jami' Shaghir karya Imam Suyuti itu diceritakan, nanti di hari kiamat tuh ada orang dia ini kaget. Dia ini kaget sekali karena dia ini merasa tidak amal tapi dikasih pahala yang begitu banyak. Sehingga dia tanya kepada Allah, ya Allah, ini pahala dari mana? Saya merasa tidak beramal ini, pahala-pahala ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah doa-doa kamu di dunia yang tidak aku kabulkan di dunia, tidak aku berikan di dunia, sekarang aku sempurnakan untuk kamu. Sehingga dia ini berharap, ya Allah, kalau tahu hasilnya doa itu seperti ini, maka saya menginginkan semua doa saya di dunia tidak dikabulkan di dunia. Senadala, maka di sini di antara ada kiai itu di antara tanda orang itu akan berjodoh. Tanda orang itu beruntung, yaitu kalau orang itu diciptakan oleh Allah, dicintakan oleh Allah, disenangkan oleh Allah untuk berdoa. Jadi di antara tanda orang itu akan beruntung dunia dan akhirat, Allah cintakan dia doa. Doa terang-terangan, doa sembunyi-sembunyi, doa kala berjamaah, doa sendiri. Ini tanda orang itu akan beruntung. Kenapa? Karena tidak ada tangan diangkat kemudian turun dengan kecewa dan hampa. Senada makin lihat kita yang kedua, kita ziarah ini mau kita di doa dekatnya makamnya orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka nanti ada doa bareng. Selama doa bareng ada doa infiradi. Lah doa infiradi inilah yang agak panjang dikit. Karena kalau doa bareng, saya nggak tahu hajat-hajat Bapak Ibu itu apa, saya nggak tahu. Sehingga saya doa yang umum, doa-doa yang diajarkan yang maksur dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kemudian nanti doa sendiri-sendiri, khaufa wa tama'a, doa secara lirih, apa hajat kita dengan yakin kepada Allah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hajat kita itu apa? Di antara hajat kita bagaimana yang ikut ziarah semua ini dimudahkan soal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan saya doakan yang ikut ziarah ini dimudahkan cepat ke Madinah. Jadi kalau orang tuh kata kiai, kalau orang tuh ingin cepat ke Mekah, banyak baca Fatihah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau orang tuh ingin sowan ke Madinah, banyak baca sholawat. Banyak baca sholawat. Insya Allah nanti dengan cara Allah yang terkadang tidak masuk dalam benak dan akal kita, tiba-tiba ada panggilan dari Madinah sehingga kita ini dipatok oleh burung garuda dilempar ke Madinah. Senata maka ini ya terkadang kita ini melamun gitu. Kalau kita ini tak tahu dapat apa itu, coba direnungi. Kita dapat apa hari ini, besok ternyata apa yang kita dapat hari ini adalah lamunan kita 10 tahun yang lalu terkadang. Nah itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lamunan kita, angan-angan kita, terkadang kita anggap ini satu lamunan biasa, angan-angan biasa, ternyata itu lamunan menembus 7 petala langit. Sehingga Allah kabulkan selepas 10 tahun. Maka inilah kita ini amalan kita selama ziarah nanti yang diperbanyak adalah doa. Udah itu aja, gak usah banyak-banyak. Jadi yang diperbanyak doa istimai, doa infiradi selama perjalanan.
Kalau nggak ngantuk ya silakan baca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan sholawat kita ini segera dikabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Kata Kiai, termasuk sebelum doa itu adabnya apa? Sebelum doa adabnya baca sholawat. Sehingga katanya sholawat itu kata para ulama riya pun sampai kepada baginda Nabi. Kita tidak bicara pahala ya, kita bicara sholawat itu walaupun riya tetap sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang itu doa sebelumnya sholawat, selepasnya sholawat, kata para ulama, masa awalnya diterima, akhirnya diterima, kalau tengah-tengahnya tidak diterima, nggak mungkin. Maka itulah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulai kita mendidik ini, ngajak anak-anak kecil itu bukan mau ngajak jalan-jalan doang ini ngajak anak-anak kita ini mencintai pejuang agama, juga mencintai para ulama. Dan nanti kalau memang ada waktu mendekati ziarah masing-masing wali, kalau kita ada cerita, ada kesempatan kita cerita. Sekarang silakan amalan roti tidur ya monggo, mau wiridan ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.